Ini simpatisan Basuki Cahayapurnama tidak henti untuk menggelar aksi untuk memberi dukungan kepadanya. Mulai dari aksi turun ke jalan, doa bersama sambil menyalakan lilin, hingga pengumpulan kartu tanda penduduk untuk menggalang dukungan penangguhan penahanan Ahok. Sementara itu, tim kuasa hukum Ahok terus berupaya agar berkas perkara banding segera dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dengan cara itu, Pengadilan Tinggi Jakarta bisa segera untuk menetapkan majelis hakim banding dan proses penangguhan penahanan bisa dilakukan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Femi Afriyadi di Pengadilan Tinggi Jakarta dan juga produser lapangan Arief Kurniawan yang ada di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kita ke Femi dulu yang ada di Pengadilan Tinggi Jakarta. Halo, selamat siang Femi. Ini bagaimana perkembangan upaya banding yang diajukan oleh pihak Ahok? Apakah berkas-berkasnya ini sudah selesai dikirim? Ya, selamat siang Iqbal. Mengenai bagaimana proses ataupun juga berkas banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, sampai tadi pagi kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sampai sekarang belum menerima berkas formal banding yang akan diajukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama. Dan yang diterima sejauh ini hanyalah permohonan banding dan juga akte banding yang memang merupakan bagian dari berkas formal tersebut. Namun secara keseluruhan berkas itu belum sampai dan belum dilimpahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini. Jadi ini kita masih menunggu waktu. Jika kita melihat pada proses hukum yang berlaku, ada waktu 14 hari dari pengajian banding tersebut sejak vonis dijatuhkan. Artinya ini sudah berjalan selama 7 hari, tinggal 7 hari lagi berkas tersebut ditunggu oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kemudian nanti akan membentuk tim majelis khusus untuk memproses dan menyelenggarakan sidang dari banding tersebut. Iqbal. Femi, kami mendapatkan informasi bahwa JPU kabarnya juga mengajukan banding begitu. Apa alasan JPU mengajukan banding? Apakah ini keberatan dengan vonis yang lebih berat dari tuntutan hakim pada waktu itu? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dan dinamika saat persidangan vonis dan juga tuntutan pada saat itu, memang ada hal yang menjadi pro dan kontra, di mana tuntutan yang diajukan oleh JPU sendiri justru diputuskan oleh hakim pada saat sidang vonis dengan dakwaan yang berbeda. Menurut sejumlah pakar hukum, pengamat hukum mengatakan bahwa hal ini tentu sah-sah saja. Keputusan yang diambil oleh hakim saat persidangan vonis ini tentu mengacu pada dakwaan yang waktu itu didakwa kepada Basuki Cahayapurnama, yakni pasal 156 dan 156A, bukan dari atau berdasar kepada tuntutan yang saat itu diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun pro dan kontra ini dan juga persoalan ini tentu masih perlu dikaji lebih mendalam, apakah memang ada ranah khusus yang diatur JPU ini bisa mengajukan banding terhadap kasus ini. Jadi kita masih harus menunggu konfirmasi dari pihak yang berwenang begitu, Iqbal. Baik, Femi Afriyadi, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya kita ke Makobrimob Depok. Sudah ada Arief Kurniawan di sana. Arief, selamat siang. Ini apakah tim kuasa hukum jadi menjenguk Ahok di Makobrimob? Karena kami mendapatkan informasi bahwa hari ini direncanakan bahwa kuasa hukum akan datang sana. Ya, selamat siang Iqbal. Sampai dengan siang hari ini kondisi di Makobrimob Kelapa II terpantau kondusif, dan dari pantauan saya dari pukul 8 pagi tadi sampai dengan siang hari ini tidak ada satupun aksi simpatik untuk mendukung Basuki Cahayapurnama. Dan sampai dengan siang hari ini juga saya tidak melihat ada satupun tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yang datang ke Makobrimob. Tadi saya juga sudah menelpon salah satu kuasa hukum, yaitu Iwayan Sudirta. Iwayan Sudirta mengatakan untuk hari ini memang belum ada rencana untuk menjenguk Basuki Cahayapurnama ke Makobrimob. Keputusan menjenguk atau tidak nanti akan dibahas pada malam hari nanti. Dan terkait hal itu bisa dipastikan sepertinya hari ini tidak ada menjenguk dari tim kuasa hukum, karena memang jika disesuaikan dengan jadwal besuk di Makobrimob ini dibuka pada hari Selasa dan Jumat. Hari Selasa itu pada pukul 10 sampai dengan pukul 14, lalu pada hari Jumat pada pukul 14 sampai dengan pukul 17. Dan jika dilihat dari waktu jam besuk di Makobrimob, kemungkinan besar akan
kuasa hukum menjenguk itu adalah esok hari. Sementara tadi saya juga menanyakan kepada Iwayan Sudirta apakah dari pihak keluarga akan turut serta menjenguk Basuki Cahayapurnama esok. Iwayan Sudirta belum bisa memastikan, namun yang pasti nanti malam itu akan dibahas oleh seluruh tim kuasa hukum apakah besok akan menjenguk. Dan keputusan akan menjenguk atau tidak itu baru akan keluar pada malam hari nanti. Sementara itu juga tadi saya juga sempat mengkonfirmasi sampai sejauh manakah berkas dari keputusan banding yang diajukan dari tim kuasa hukum. Iwayan Sudirta mengatakan sampai dengan saat ini proses pencocokan memori banding terhadap salinan putusan masih terus dilakukan dan kemungkinan besar itu proses pencocokan akan selesai esok hari, dan sepertinya rencananya keputusan banding itu akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi esok hari. Iqbal. Arief, tentunya simpatisan Ahok banyak yang ingin mengetahui bagaimana kondisi Ahok di hari ini. Apakah Anda mendapatkan informasi terkait kondisi Ahok di hari ini? Ya, betul sekali Iqbal. Tadi saya juga sudah menanyakan kepada Iwayan Sudirta. Menurut Iwayan Sudirta, kondisi Basuki Cahayapurnama baik-baik saja. Yang meminta kepada masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Basuki Cahayapurnama tidak usah khawatir, karena di Makobrimob Basuki Cahayapurnama diperlakukan dengan baik dan ia tentunya dalam kondisi yang aman. Iqbal. Baik, terima kasih Arief Kurniawan atas informasinya. Itu tadi Arief Kurniawan yang melaporkan langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga sudah ada Femi Afriyadi yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tinggi Jakarta.